Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aminuddin, NIM F1E 119-107. Pada kesempatan ini saya bersama teman saya yaitu M. Reza Ardinas F1E 119-108, M. Ikram Alpariski F1E 119-097, dan Trias Prayoga F1E 119-093 akan menjelaskan materi mengenai normalisasi dan ERD pada sebuah laundry. Aplikasi web manajemen laundry ini berfungsi untuk mengolah laporan keuangan usaha jasa laundry. Dalam mengolah laporan keuangan, aplikasi ini memiliki 3 komponen penting, yaitu pendataan keluar masuk pakaian, pendataan pengeluaran, dan pengolahan laporan keuangan. Dari ketiga komponen penting tersebut, komponen yang dapat dilakukan pada aplikasi web manajemen laundry yaitu pendataan pengeluaran dan pengolahan laporan keuangan. Sedangkan untuk pendataan keluar masuk pakaian dapat dilakukan pada aplikasi Android yang sudah tersedia dan terintegrasi dengan aplikasi web ini. Untuk mengintegrasikan kedua aplikasi dengan platform yang berbeda ini, maka dibutuhkan hanya aplikasi web service sehingga transaksi keluar masuk barang dapat dilakukan secara waktu nyata. Selain dari ketiga komponen penting tersebut, terdapat 2 komponen tambahan, yaitu pendataan pelanggan yang dapat dilakukan baik di aplikasi Android maupun aplikasi web ini sendiri, dan pendataan pengguna aplikasi yang hanya dapat dilakukan pada aplikasi web ini. Dalam pembuatan basis data, diperlukan normalisasi basis data, sehingga tidak terjadi perulangan data yang berlebihan. Pada perancangan basis data aplikasi web manajemen laundry membutuhkan normalisasi pada tabel data transaksi sampai pada bentuk normal ketiga, 3NF. Tabel 1 menunjukkan form data transaksi sebelum dilakukan. Nah, jadi ini merupakan tabel 1 dalam bentuk unformal form data transaksi yang terdiri atas kolom kode transaksi, ID pelanggan, nama pelanggan, tanggal masuk, tanggal keluar, jenis paket, jumlah cucian khusus per unit, jumlah cucian biasa per kilogram, pembayaran, keterangan, ID user, dan nama user. Nah, bisa kita lihat di sini masih data bentuk unformal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Reza Ardinas. Di sini saya akan melanjutkan dari Aminuddin. Hasil normalisasi bentuk pertama atau INF ditunjukkan pada tabel 2. Tabel 2 tabel hasil normalisasi INF data transaksi. Kode transaksi N30001 dengan ID pelanggan 220001. Nama pelanggan Vanidia. Tanggal masuk tanggal 1 bulan 9 2015. Tanggal keluar tanggal 4 bulan 9 2015. Jenis paket reguler cuci setrika. Jumlah cucian khusus dengan unit kosong. Jumlah cucian biasa per kilo 5 kilo. Pembayaran 15.000. Keterangan lunas. ID user 3. Nama user Boim. Dan seterusnya. Setelah itu ada hasil normalisasi bentuk kedua atau 2NF yang menghasilkan 3 form ditunjukkan pada tabel 3 sampai tabel 5. Tabel 3, tabel data user hasil normalisasi 2NF dengan ID user 1, nama user Revika, ID user 2 dengan nama user Joni, dan ID user 3 dengan nama user Boim. Setelah itu ada tabel 4, tabel data pelanggan hasil normalisasi 2NF. ID pelanggan 220001 dengan nama pelanggan Vanidia. 110005 dengan nama pelanggan Alwan dan 420003 dengan nama Nisa Kaira. Setelah itu ada tabel 5, tabel data transaksi hasil normalisasi 2NF. Kode transaksi M30001 dengan ID pelanggan 220001, tanggal masuk 0109/2015, tanggal keluar 0409/2015, jenis paket reguler cuci setrika, jumlah cucian khusus per unit sama dengan 0,
dan jumlah cucian biasa per kilo 5 kilo. Pembayaran 23.000, keterangan lunas ID user 3. Dari tabel 5 menghasilkan dua form normalisasi. Bentuk ketiga atau 3NF ditunjukkan pada tabel 6 dan tabel 7. Tabel 6 detail transaksi hasil normalisasi 3NF. Kode transaksi M30001, jenis paket reguler cuci setrika, jumlah cucian khusus 0, jumlah cucian biasa 5 kilo. Harga cucian khusus 10.000, harga cucian biasa 3.000. Dan ada tabel 7, tabel data transaksi hasil normalisasi 3NF. Kode transaksi M30001 dengan ID pelanggan 220001, tanggal masuk 01/09/2015, pembayaran 23.000, keterangan lunas ID user 3. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Ikram. Di sini saya akan melanjutkan dari Reja Altinas, tabel 7, tabel data transaksi hasil normalisasi 3NF, kode transaksinya M30001, ID pelanggan 220001, tanggal masuknya 2015 bulan 9/01, pembayarannya 23.000, keterangannya lunas, ID usernya 3, sampai seterusnya. Dari hasil normalisasi basis data maka dapat dirancang gambaran kebutuhan serta keterkaitan antara data pada basis data gambar. Gambaran yang digunakan biasanya adalah entity relationship diagram ERD. Gambar 11 menunjukkan hubungan antara tabel data transaksi dengan data pelanggan. Tabel data transaksi ID user, kode transaksi ID, nomor, tanggal masuk, tanggal keluar, dan seterusnya. Pencatatan pengeluaran kebutuhan hubungan dari tabel pengeluaran dengan tabel akun yang ditunjukkan pada gambar 12. Tabel akun, nomor akun, nama akun, jenis akun. Memiliki tabel pengeluaran, nomor beban, keterangan, tanggal, nomor akun, dan jumlah. Gambar 13 menunjukkan hubungan antara tabel data transaksi dengan tabel pengeluaran yang menghasilkan laporan label rugi. Tabel data transaksi ID user, kode transaksi ID, nomor, tanggal masuk, dan tanggal keluar, dan seterusnya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan, tolong dimaafkan.